kali ini Nadia akan bikin salah satu sajian yang terkenal dari luar Indonesia nih. Kira-kira Faber Cream Lovers semuanya ada yang tahu nggak ya? Halo Faber Cream Lovers semuanya, ketemu lagi dengan Nadia. Sesuai judulnya, kali ini Nadia akan bikin salah satu sajian yang terkenal dari luar Indonesia nih. Kira-kira Faber Cream Lovers semuanya ada yang tahu nggak ya? Tapi tunggu dulu, sebelum itu tadi baru aja Om Will kirimin aku salah satu produk spesial yang kebetulan diracik dan otentik dari Om Will. Apa itu? Nah, ini dia, pawon Om Will. Apa sih pawon Om Will itu? Jadi, pawon Om Will ini adalah produk khas Indonesia, makanan-makanan Indonesia, makanan Nusantara yang diracik dengan sistem retort. Jadi, pawon Om Will ini bisa tahan sampai 1 tahun loh, karena di dalam sini dia menggunakan Faber Cream sebagai pengganti santan. Oke, nah penasaran kan Nadia mau bikin apa? Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Oke, yang pertama akan kita buat adalah adonan dari curry puff-nya itu sendiri. Oke, yang perlu kita siapkan adalah bahan A dan juga bahan B. Itu terdiri dari tepung protein sedang, kemudian ada margarin. Selain itu kita juga menggunakan mentega putih atau shortening. Kemudian untuk perasannya itu kita tambahkan sedikit, sekitar setengah sendok teh garam. Itu nanti kita akan campur dengan air dingin. Kenapa di sini saya pakai air dingin? Karena kita untuk kulit ini menggunakan margarin dan juga mentega supaya dia tetap pada suhunya, dia nggak leleh gitu ya. Dan nanti akan menghasilkan kulit yang crispy. Oke, langsung aja kita pertama masukkan margarin. Kemudian kita pakai mentega putih atau shortening. Setelah itu kita masukkan garam. Nah, kemudian kita akan adoni dengan air. Kita masukkan sedikit-sedikit ya, karena tingkat kering dari tepung protein sedang ini beragam. Jadi kita jangan masukkan semuanya langsung karena takutnya terlalu lembek. Pastikan semuanya tercampur rata dan tidak ada yang menempel di tangan. Oke, kemudian kita diamkan. Akan resting dulu ya, 10-15 menit. Selanjutnya kita akan buat adonan B-nya. Jadi, adonan B ini nanti akan kita masukkan ke dalam adonan A tadi. Di sini menggunakan margarin, mentega putih atau shortening. Di adonan B ini kita tidak menggunakan air sebagai pelarutnya. Jadi benar-benar kita hanya aduk 3 bahan ini sampai dia rata dan kalis. Oke, saat adonan sudah berbentuk seperti ini, tambahkan sedikit tenaga atau power saat kita mencampur ini supaya dia jadi adonan yang solid dan tidak terurai seperti tadi ya. Oke, setelah kita wrap seperti ini, kita akan resting selama 10-15 menit. Selanjutnya, kita akan buat isian dari curry puff itu sendiri. Untuk curry puff sendiri itu, yang banyak ditemukan itu curry puff dengan isian kentang. Seperti ini, kita udah potong dadu seperti ini kecil-kecil. Saya menggunakan protein ayam. Di sini saya pakai dada ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, bisa dipotong dadu. Untuk menambahkan rasa, selain bawang bombay, di sini saya juga menggunakan bawang putih dan juga cincangan bawang merah. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini saya menggunakan curry powder. Di sini ada merica, kemudian ada gula dan juga garam. Nah, ini ada daun kari, tapi untuk Faber Cream Lovers di rumah yang kesusahan mungkin cari daun kari bisa di skip aja. Oke, langsung aja yang pertama kita akan tumis bawang-bawangnya ya. Opor kalau pakai Faber Cream itu jauh lebih creamy. Dan cendol. Lebih gurih. Kalau pakai Faber Cream itu
Segala sesuatu tetap lebih enak, tapi jauh lebih sehat. Oke, untuk resep isi dari curry puff ini sebenarnya kita akan menggunakan santan, tapi di sini kita menggantikan santan dengan fiber cream. Jadi fiber cream ini adalah creamer yang serbaguna. Dia bisa digunakan sebagai pengganti santan, pengganti susu, dan juga bahkan menggantikan cooking cream. Yang spesial dari fiber cream, dia adalah creamer yang rendah gula dan juga tinggi serat, bebas laktosa dan juga bebas gluten. Pertama kita akan panaskan minyak. Di sini bisa diganti dengan margarin atau butter juga boleh. Kita akan tumis bawang bombaynya itu. Bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai dia harum dan juga sedikit layu ya. Selanjutnya kita masukkan kentang. Jangan lupa kentangnya dipotong-potong dadu kecil seperti ini karena nanti dia akan jadi isian, jadi perlu bentuk yang ukurannya kecil seperti itu. Kemudian kita masukkan proteinnya. Ini pakai ayam. Kita masukkan. Nah, setelah ayamnya berubah warna, kita akan masukkan air untuk mempercepat proses pematangan dari kentangnya itu sendiri. Oke, setelah air masuk, kita masukkan bubuk karinya. Ini kalau misalkan teman-teman nggak ada bubuk kari, bisa diganti dengan pasta kari atau mungkin bumbu dasar kuning juga boleh. Nah, kita butuhkan warna kuningnya itu. Kemudian kita masukkan merica, kemudian garam. Dan ini optional aja, daun kari. Masukkan. Aromanya udah wangi. Sekarang saya akan masukkan pengganti santannya. Di sini pakai fiber cream. Masukkan sambil diaduk. Ini kita campur, aduk sampai rata. Pastikan fiber creamnya larut. Fiber cream ini akan memberikan efek yang creamy gitu pada dagingnya dan juga pastinya jadi lebih sehat. Oke, kita tunggu sampai airnya menyusut dan kentangnya matang. Setelah isiannya ini udah matang, kita akan ke proses selanjutnya, yaitu membuka adonan yang sudah kita diamkan tadi. Ini adonan B-nya. Ini adonan yang tadi kita resting, ini adonan A-nya, dia sudah lentur seperti ini. Kita potong saja menggunakan pisau seperti ini. Begitupun dengan adonan B-nya juga kita akan bagi 4. Sekarang kita bentuk dia jadi bulatan kecil seperti ini supaya kita memudahkan saat kita nanti akan mengisi adonan B ke dalam adonan A. Setelah dibentuk bulat-bulat kecil seperti ini menjadi 4 bagian, kemudian kita akan masukkan adonan B ke dalam adonan A. Ini kita ratakan adonan A-nya yang nantinya kita akan isi dengan adonan B. Adonan B-nya kita masukkan, kemudian kita bungkus. Pastikan semua adonan B tertutup dengan adonan A seperti ini. Karena adonan B-nya ini nanti yang akan memberikan efek flaky pada curry puff yang nanti akan kita goreng. Oke, setelah ini kita akan pipihkan menggunakan rolling pin lagi. Saat kita memipihkan seperti ini nanti akan kerasa adonan B-nya itu ikut pipih dan pastikan rata menyeluruh dari ujung ke ujung adonan A. Nah, setelah dipipihkan seperti ini, kita akan gulung lagi dari ujung sini ke ujung depan. Setelah kita gulung seperti ini, kita akan pipihkan lagi. Setelah dipipihkan seperti ini, kita akan gulung lagi dari ujung bawah ke ujung sini ya.
Jadi kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah kita proses pemipihkan terakhir. Jadi setelah ini lakukan proses yang sama untuk adonan yang tersisa. Nah, setelah seperti ini kita akan potong-potong lagi. Jadi jajanan ini tuh terkenal di negara Singapura. Maka dari itu banyak yang menyebutnya itu pastel Singapura. Tapi kalau di Malaysia dia disebut dengan karipap pusing karena dia bentuk lingkaran seperti ini. Oke, kita akan pipihkan lagi karena nanti kita akan isi dengan isian yang tadi sudah kita buat. Pastikan dia bentuknya bulat sempurna ya. Nanti kita akan lipat dari ujung sini ke ujung sini. Tips dari saya, saat akan memasukkan isi ke dalam kulitnya, itu perhatikan dulu alur yang ada di adonannya. Nah, saat kita goreng nanti, pastikan yang alurnya banyak ini ada di luar dari kulitnya. Jadi nanti kita akan isi di bagian sini. Seperti itu ya. Langsung aja kita isi. Jangan terlalu banyak dulu. Itu kita akan satukan ujung bawah ke ujung atas, seperti kan isinya ada di tengah seperti ini. Nah, kita kunci bagian ujungnya. Dan kita akan pilin agar bentuknya lebih cantik lagi seperti ini. Jadi kita pencet dengan kekuatan penuh seperti ini, seperti pipih seperti ini. Kemudian kita bawa ke depan seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Setelah itu goreng di minyak yang panas. Kebetulan banget nih tadi dapat kiriman dari Pawon Om Will. Jadi aku akan isi kulit kari papu ini dengan produk dari Pawon Om Will. Kebetulan yang akan aku pakai ini adalah rasa opor ayam. Jadi ini Pawon Om Will ini praktis banget. Jadi dia bisa tahan sampai 1 tahun karena dia menggunakan proses retort. Jadi dia tinggal dituang gini aja. Wow, dagingnya banyak, kemudian bumbunya juga otentik karena ini resep langsung dari pakar kuliner Om William Wongso. Dan juga dia lebih sehat karena kalau kita tahu opor biasanya pakai santan ya. Nah, untuk Pawon Om Will ini santannya itu diganti dengan fiber cream. Maka dari itu di sini ada logonya fiber cream. Jadi opor ayam ini pastinya lebih sehat dan menggunakan bahan-bahan alami, no pengawet, dan juga no MSG. Oke, kita langsung aja ya isi dengan Pawon Om Will yang rasanya pasti ini nggak kalah dengan kalau kita bikin opor sendiri. Yang pastinya sih ini praktis ya, karena nggak usah lagi menumis-numis bumbu, ngalus-ngalusin bumbu, langsung aja bisa dimakan langsung pakai nasi anget, enak. Dibuat isian kayak gini juga bisa banget. Selain rasa opor ayam, jadi Pawon Om Will ini juga ada rasa lainnya seperti rendang ayam dan juga ayam bumbu Bali. Jadi benar-benar lengkap ya. Agar adonan karipap tidak kering, jadi sebelum digoreng, pastikan karipap yang sudah siap untuk digoreng ditutup dengan plastik wrap seperti ini agar adonannya tetap lembut dan tidak pecah nanti saat digoreng. Oke, karena ini kita sudah panaskan minyaknya, kita akan langsung goreng. Nah, ini saya udah nyiapin minyak yang udah panas. Setelah itu kita akan langsung goreng karipap ini. Oke, jadi warnanya udah cantik gini dan lihat layernya udah kelihatan. Udah jadi karipap pusing ini. Jadi kita tiriskan. Wah, karipap kita udah jadi nih, lihat deh, kayaknya crispy banget. Terus lihat layernya kelihatan jelas banget. Aku biasanya kan nyicip sendirian nih. Aku mau panggil temanku buat ngerasain juga enaknya karipap yang udah kita bikin. Aku panggil aja ya. Kak Wildan, silakan. Jadi ini temanku yang nanti aku akan icip. Gini, coba. Ini aku icip semua. Terus cara makannya gimana? Jadi tadi tuh kita bikin dua versi. Yang pertama versi isian yang kita bikin sendiri. Nah, tapi yang kedua kita itu isi pakai Pawon Om Will. Kebetulan tadi rasa opor ayam. Jadi Kak Wildan harus coba, wajib. Oke,
Aduh, kedengeran kan crispy-nya. Wah, ini yang pohon ombil nih. Kayak beneran ya, kayak Ini kita. tuh enak banget kayaknya. Karena prosesnya tadi lumayan lama ya untuk menghasilkan rasa yang crispy itu, kita butuh proses yang lama. Dan POM ternyata bisa juga ya dibuat sajian yang lain. Gila, ini enak banget. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini biar teman-teman tahu gimana sih kelezatan fiber cream saat masuk ke sajian-sajian. Dan kalau kamu punya ide-ide masakan yang mau kita recook nih di sini, boleh langsung aja kirim ke DM-nya @fibercream_tv. Atau Nanti bisa bakal juga lihat. di komen di comment section yang ada di YouTube. Jangan lupa. Oke. Ini wajib di recook ya teman-teman. Jangan lupa beli pawon ombilnya. Habis ini aku mau beli pawon ombil ini. Oke. Ada rendang juga. Wow. Oke, sampai jumpa semuanya. LNK, enak bisa sehat.